Di tempat inilah perjalanan sampah dimulai. Di ruang sederhana ini, waktu seolah melambat. Di antara debu, mesin, dan sisa material yang berserakan, perjuangan senyap terus berlangsung. Di balik deru mesin dan kepulan debu, roda perubahan terus berputar. Truk ini bukan sekedar alat angkut. Ia adalah perantara antara sisa konsumsi manusia. Untuk pengangkutan sampah setiap harinya kita bagi menjadi 2 tim. Ya, kita kan punya beberapa tim, nah kita bagi menjadi 2 tim. Yang satu itu khusus untuk mengambil sampah organik, yang kedua khusus untuk mengambil sampah non-organik dan residu. Saat pengangkutan berlangsung, hujan turun tanpa aba-aba. Namun aktivitas tak berhenti. Para petugas tetap melanjutkan tugas, menghadapi cuaca sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Lalu cahaya kembali muncul, bukan sebagai penutup hujan, tapi sebagai tanda bahwa pekerjaan harus terus berjalan. Kita di Banjar Tegasari ini kan menerapkan yang namanya pemilahan sampah seperti organik, non-organik, residu. Itu kan tetap kita pilah. Sudah barang jelas pasti ada aja kendala-kendala kita di lapangan. Karena kenapa? Karena warga-warga yang kita edukasi setiap hari belum tentu bisa menaati aturan-aturan yang kita berikan. Salah satunya seperti kita harus sampah organik itu contohnya seperti apa. Dan sampah organik aja ada 2 jenis bentuknya yang kita ketahui. Salah satunya mungkin organik kering sama organik basah. Yang organik basah itu menyangkut tentang sisa makanan gitu ya. Mungkin ada kuah dan lain sebagainya, itu masuk ke sampah organik basah. Yang masuk sampah organik kering itu seperti dedaunan, mungkin bekas alat upacara. Walaupun dia basah kena hujan berarti tetap itu masuknya sampah kering. Sampah yang diangkut dibawa ke tempat pemilahan dan dipisahkan sesuai kategorinya. Sampah-sampah yang sudah dipilah itu nanti kalau khusus untuk organiknya kita akan mencoba untuk mengolah organik itu akan bisa menjadi pupuk kompos. Kalau di non organik kita nanti akan sortir kembali mana sampah non organik yang bisa direcycle ya, dan mana sampah organik yang belum bisa kita proses. Kalau sampai sekarang kita lihat sudah bagus nih, kita puas juga karena kan kita udah dibantu juga kan, dan kita dibantu untuk pengangkutan sampah, kita juga udah
mungkin kita udah puas dah semua nih. Kalau harapan saya sih lebih kepada jadwalnya rutin ya, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah. Dan kalau memang ada hal yang perlu disampaikan, misalnya ada suatu hal kayak sampahnya seperti ini perlu diginikan atau intinya informasikan aja ke setiap orang yang ada di sini, sehingga kita pada saat proses pengambilan sampah berikutnya nih tetap lancar gitu loh, tidak ditolak kira-kira begitu. Okay. Sebenarnya masyarakat kan tidak minta banyak, yang penting prosesnya jelas ada. Kalau emang tidak bisa diambil, mau di mana buangnya, kalau misalnya mau diambil harus bagaimana, dipilah atau bagaimana, seperti itu aja sih. Kalau semuanya jelas tidak ada masalah sebenarnya kalau masyarakat. Okay. Kalau kita di Banjar Tegasari khususnya, kita mempunyai program untuk kedepannya, jika bisa sedikit tidaknya seperti sampah organik itu kita sangat menekankan kepada masyarakat agar sampah organiknya khususnya agar bisa diolah di rumah masing-masing. Itu untuk program ke depan, seperti mungkin adanya sumur kompos, tebel modern dan lain sebagainya. Kalau untuk sampah non organik, kemungkinan di antara pelanggan-pelanggan kita yang memahami tentang sampah non-organik yang bisa di-recycle, itu bisa nanti kita masukkan ke bank sampah. Kebetulan di Banjar Tegasari ini ada kurang lebih 4 bank sampah yang siap menerima sampah-sampah non-organik seperti sampah-sampah yang bisa kita olah kembali atau yang bisa di-recycle kembali. Sampah tidak pernah memilih kemana ia berakhir. Kitalah yang menentukan, karena lingkungan yang bersih selalu dimulai dari kesadaran manusia.